Emang apa sih? Oh gitu. Nah, gitu. Jadi sahabatku sekalian, ternyata respon otomatis hati ini sangat terkait bagaimana hati kita. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Keren banget ya. Ini luar biasa. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang-orang yang beriman atau orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Itu pun baik baginya. Sahabatku sekalian, ini contoh respon yang dibanggakan oleh Rasulullah terkait orang mukmin. Nah, artinya kalau kita bagian dari orang mukmin harusnya belajar di sini. Kita tetap bersyukur ketika dapat kesenangan, namun kita juga bersabar ketika dapat ketidaknyamanan. Kita lanjut, perhatikan baik-baik. Suatu hari saya pernah belajar tentang bagaimana Nabiullah Adam merespon kejadian ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke bumi. Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Ternyata tidak. Apakah Nabi Adam menyalahkan Siti Hawa? Ternyata tidak. Apakah Nabiullah Adam menyalahkan Allah? Apalagi, pasti tidak. Apa yang dilakukan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ternyata Nabi Adam merespon pertama kali adalah, ya Allah, aku ini zalim. Zalim terhadap diriku, terhadap diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami tergolong hamba-Mu yang rugi. Coba bayangkan. Ilmu respon otomatis hati ini salah satunya adalah terinspirasi dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, Rasul, dan juga orang-orang terdahulu yang soleh. Oke, yang kedua, kita belajar tentang respon Nabi Yunus. Cerita ini telah menyadarkan beberapa orang yang mendapatkan ujian berat dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Yunus ini pernah mengalami 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan di malam hari. Yang kedua, kegelapan di samudera yang sedemikian luas. Yang ketiga, kegelapan di perut ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus ketika beliau di dalam perut ikan? Ternyata Nabi Yunus tidak memarahi ikan dengan menendang-nendangnya atau mengumpat kejadian yang terjadi atas kaumnya gara-gara kaum dia akhirnya masuk ke perut ikan, tapi ternyata yang telah ditulis dalam Al-Qur'an adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keren banget. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini adalah golongan. Sesungguhnya hamba-Mu ini adalah bagian dari orang-orang yang zalim. Bukan berarti zalim ya. Jadi merendahkan, rendah hati. Inni kuntu minadz zalimin. Coba bayangkan. Ternyata rumus ini keren banget. Salah satu peserta training yang hari ini mungkin hadir, dia kemarin bercerita, Pak Aris, kaki saya ini kalau suruh dipakai jalan, Pak Aris, itu baru jalan sebentar aja terasa capek, lelah, sakit, luar biasa. Tapi coba ketika saya berkata kepada Allah, ya Allah, selama ini saya menzolimi diri saya, menzolimi fisik saya, kurang istirahat, kurang asupan makanan yang baik, kurang memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Saya menzolimi diri saya, ya Allah. Menzolimi diri saya. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Sesungguhnya kalau Engkau tidak mengampuniku, aku tergolong hamba-Mu yang merugi. Ampuni aku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Hasilnya apa? Ternyata setelah itu beliau berjalan dengan ringan, dengan nyaman, rasa sakit yang selama beberapa minggu dirasakan ternyata tiba-tiba hilang. Coba bayangkan. Respon otomatis hati. Yang namanya otomatis berarti perlu banyak berlatih. Seorang petinju yang mengalahkan Muhammad Ali, kalau nggak salah itu Zufaizar, dia mampu mengalahkan seorang legendaris besar bernama Muhammad Ali. Ketika dia mengalahkan Muhammad Ali waktu itu, dan dia menjadi pemenang Olimpiade di Tokyo juga, dia ditanya, apa yang menyebabkan Anda menjadi seorang pemenang?
Jawaban dia adalah, ketika saya bermain tinju, saya tidak sempat lagi untuk berpikir apa yang saya lakukan, kecuali adalah refleks. Dan refleks itu adalah respon cepat yang terjadi karena latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Perhatikan baik-baik. Anda tidak akan pernah memiliki respon yang cepat tanpa latihan yang dilakukan terus-menerus. Bahkan ada kalimat yang keren. Tidak ada otak pintar ataupun bodoh, yang ada adalah otak yang terlatih. Tidak ada hati yang cerdas ataupun tidak cerdas, kecuali hati yang terlatih. Oke, kita lanjut, sahabatku sekalian. Pertanyaan yang hari ini akan coba kita jawab satu persatu. Bagaimana kita mampu mengelola respon secara cerdas? Mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa dipraktikkan. Walaupun latar belakang saya di antara teman-teman adalah kedokteran hewan, ternyata saya selama ini banyak berlatih tentang respon mengelola emosi. Nah, itu yang menjadikan saya hari ini mungkin kurang cepat merespon manakala ada hewan yang sakit dan lain sebagainya. Karena memang orang itu sangat terkait dengan seberapa sering dia melatih responnya terhadap peristiwa-peristiwa. Oke, kita lanjut. Sahabatku sekalian, rumus respon yang pertama. Oke, tolong perhatikan baik-baik. Nanti kita bisa discuss tentang rumus-rumus ini. Rumus respon yang pertama. Sahabatku sekalian, respon yang pertama ternyata adalah mengakui. Oke, itu dulu. Jadi kalau seorang ibu, anaknya kok kecanduan game online, tidak mau belajar, susah diatur, susah melakukan banyak hal, maka yang pertama adalah akui saja bahwa saya yang salah. Saya yang selama ini memberikan handphone. Saya yang memberikan waktu longgar. Saya kurang konsisten. Saya terlalu lembek. Akui dulu. Kalau selama ini ada seorang suami ternyata banyak masalah terhadap pasangannya, akui dulu. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang cinta, mungkin kurang sayang, mungkin kurang pengorbanan, dan lain sebagainya. Jadi, akui dulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Coba bayangkan teman-teman. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ada sebuah peristiwa, seorang ayah bingung luar biasa karena anaknya mogok sekolah. Anaknya ini siang jadi malam, malam jadi siang. Kecanduan game online, bahkan sampai ikut kompetisi tingkat dunia, game online tersebut. Dia marah luar biasa, handphone anaknya dibanting, kemudian wifi di nonaktifkan, dan ternyata anak yang dicintainya justru semakin stres. Gak mau sekolah jelas, bingung gak bisa ngapa-ngapain, dan ngambek, pintu kamar dikunci, tidak seorang pun boleh berbicara, bahkan mogok makan. Nah, ketika sang ayah meminta kepada saya, Paris, tolong dong anak saya diterapi. Saya bilang, mohon maaf Pak, coba Bapak aminkan doa saya. Oke, kalau memang doa saya ini baik, aminkan. Kalau nggak baik, Bapak diam. Saya berdoa kepada Allah seperti ini. Ditirukan ya Pak ya. Ya Allah, jadikan anak saya seperti saya. Taat kepadamu sebagaimana aku taat kepadamu. Percaya kepadamu, berbuat jujur kepadamu sebagaimana aku jujur dan taat kepadamu. Sejak awal saya memimpin doa itu, dia nggak amin-amin loh. Saya bilang, Pak, kok nggak diaminkan? Dia diem aja. Artinya, akui dulu bahwa Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, saya dolim terhadap diri saya. Ya Allah, saya salah dan saya siap belajar. Makanya, respon yang cerdas pertama adalah akui. Titik. Akui dulu. Aduh, kenapa ya staf-staf saya kok kurang bisa diatur?
Coba evaluasi dulu. Saya salah. Saya selama ini kurang waktu untuk mereka. Saya salah. Saya selama ini kurang dekat dengan mereka. Saya salah. Saya selama ini kurang perhatian dengan mereka. Begitu juga seorang istri, kok suami saya perhatiannya semakin hari kok semakin kurang ya ke keluarga, termasuk ke saya ya. Coba akui dulu. Ya iyalah, kalau di rumah pakainya daster. Mohon maaf ibu-ibu nih. Berdandan ketika keluar. Kalau pas WFH ini di rumah 40 hari misalnya nggak keluar-keluar, akhirnya nggak pernah dandan. Wah itu, evaluasi diri. Bisa jadi kita kurang memberikan sesuatu yang hebat dan indah untuk suami. Ya kan? Oke, ini aja, joke aja. Humor yang nyata, pengalaman. Oke, untuk respon ini, sahabatku sekalian, ya, untuk respon ini, kita akan coba masuk ke kata kuncinya. Coba ya, Anda baca pelan-pelan. Cara mengakui sederhana dengan bahasa yang sangat banyak ya, bisa dibuat berbeda. Ya Allah, hamba mengakui, hamba ini zalim. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, hamba mengakui, hamba ini zalim. Sebagai suami belum maksimal untuk membersamai keluarga. Belum maksimal membersamai ilmu dengan anak-anak saya. Belum maksimal mencurahkan cinta dan kasih sayang untuk istri saya. Ya Allah, hamba zalim. Sebagai seorang istri selama ini ternyata banyak nuntut, banyak mengkritik, kurang bersyukur. Bahkan selama ini kadang-kadang membandingkan antara saya dengan kehidupan saya dengan kehidupan orang lain. Hamba zalim ya Allah. Ya Allah, sebagai atasan hamba ini zalim. Ya Allah, sebagai seorang bawahan hamba ini zalim. Coba kita belajar terus-menerus seperti itu, maka hati kita itu akan lebih teduh, lebih tenang, kesombongan akan berkurang bahkan menghilang. Ya Allah, semua ini karena kezaliman hamba. Ampuni hamba ya Allah. Hamba siap belajar. Hamba siap memperbaiki diri. Jadi ada peserta training saya yang memberikan testimoni keren banget. Jadi ketika kami mengadakan umroh parenting motivasi, di saat suami istri di situ ikut ya, karena umroh parenting itu suami, istri, anak. Nah, ada materi terkait dengan mengakui. Ternyata setelah training itu, suaminya bilang seperti ini kepada istrinya, Bu, maaf ya Bu ya, selama ini saya kurang banyak waktu untuk keluarga. Saya mengakui saya salah Bu. Ternyata istrinya bilang gini, enggak ayah, ayah tidak salah. Saya yang salah. Saya yang seharusnya banyak waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Ayah sudah melakukan yang terbaik. Suaminya bilang, tidak. Ayah kurang. Ayah salah. Saya mengakui, Bu, ayah selama ini kurang perhatian, kurang punya waktu, terlalu sibuk dengan handphone, terlalu sibuk dengan laptop, terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai dibawa ke rumah. Maaf ya, Bu, ya, saya salah. Istrinya bilang, saya yang salah, ayah. Saya selama ini kurang perhatian kepada ayah, kurang mengatur anak-anak agar anak-anak juga bisa bekerja, bisa membantu. Saya salah. Coba, ketika hal ini terjadi, dan ini terjadi sesungguhnya, dan luar biasa, ternyata kedua orang ini akhirnya justru saling mensupport. Coba ya, sekarang Anda buat simulasi. Mengapa anak Anda sudah susah untuk sholat? Karena banyak main game, Pak. Karena tidurnya kemalaman, Pak. Karena dia terlalu banyak tugas, Pak, dan seterusnya. Seolah-olah itu kesalahan anak. Nah, sekarang coba kita balik. Kenapa anak Anda susah sholat? Karena saya yang salah, Pak. Pak Aris, saya yang salah. Saya selama ini kurang memberikan contoh. Saya yang salah. Saya selama ini kurang memberikan, kurang bisa mengajak, kurang sabar, dan seterusnya. Jadi yang pertama, sahabatku sekalian, Robbana zolamna anfusana. Respon otomatis hati. Mengapa Anda ditipu orang? Mengapa bisnis Anda ditipu orang? Mengapa motor Anda dicuri orang? Mengapa, langsung arah diri. Ya Allah, bisnis saya ditipu orang bisa jadi karena banyak hak orang lain yang belum saya tuntaskan. Bisa jadi banyak janji-janji yang belum saya tunaikan. Bisa jadi ada kezaliman-kezaliman yang selama ini saya lakukan dan saya lupa.
Bisa jadi saya kurang ilmu sehingga saya tidak belajar dengan baik. Rabbana dzalamna anfusana. Nah, itu konsep yang pertama. Akui. Jadi mengakui ini tidak bisa oleh orang lain. Mengakui tidak bisa diwakili. Sebagaimana makan tidak bisa diwakili orang lain. Begitu juga dengan mengakui. Bagus. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ketika saya dan Anda sudah mampu mengakui Rabbana dzalamna anfusana atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ternyata yang berikutnya sahabatku sekalian, maaf. Yang berikutnya adalah Anda harus masuk ke yang kedua. Yang kedua ini menerima. Ini latihannya panjang. Karena menerima ini adalah perlu kapasitas yang lebih. Menerima. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Menerima. Tidak hanya sekedar mengakui. Saya mengakui dia sebagai pasangan saya. Saya mengakui dia sebagai bawahan saya. Saya mengakui dia sebagai anak saya. Saya mengakui sebagai alumni dari IPB. Saya mengakui punya tetangga A. Saya mengakui hidup dan satu komplek dengan si B. Nah, ternyata orang yang mengakui belum tentu menerima. Karena menerima ini adalah kerja aktif dari pikiran dan hati. Kerjasama yang sinkron antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan. Mengapa terjadi perceraian? Karena ruang menerima terlalu sempit. Kenapa terjadi percekcokan? Karena ruang menerima terlalu kecil. Kenapa terjadi persengketaan? Karena ruang menerima terlalu kecil. Oke. Sekarang sahabatku sekalian, saya bertanya sekarang. Seberapa besarkah Anda menerima Islam sebagai agama Anda? Mengakui sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengakui. Sekarang menerima. Permasalahannya adalah, menerima itu adalah aksi. Aksi nyata. Jadi, seorang yang dikatakan menerima, ternyata dia adalah seorang yang harus benar-benar menunjukkan visualisasi dengan antara yang di luar dengan yang di dalam. Menerima. Makanya, kalau kita belajar ya tentang sejarah, suatu hari seorang Bilal bin Rabah diutus oleh Umar bin Khattab menemui Khalid bin Walid yang saat itu menjadi seorang panglima perang, dan Umar bin Khattab mendapatkan kabar dari desas-desus bahwa Khalid bin Walid ini membagi harta rampasan perangnya tidak adil. Umar sebagai seorang pemimpin mengirimkan Bilal bin Rabah yang sejarahnya kita tahu, dan Bilal dikasih tahu oleh Umar, wahai Bilal, temui Khalid bin Walid, bacakan surat ini kepadanya yang isinya adalah, apakah benar engkau membagi secara tidak adil rampasan perang yang engkau peroleh? Maka engkau akan dengarkan dia menjawab ya atau tidak. Itu saja yang saya butuhkan, itu saja. Namun ketika engkau membacakan surat ini, engkau harus meletakkan kakimu di kepalanya. Seperti itu. Dan akhirnya, betul, seorang Bilal bin Rabah hadir menemui Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid diberitahukan oleh Bilal bahwa Umar menitip salam kepadamu, Khalifah Umar, Amirul Mukminin menitip salam kepadamu, dan beliau memerintahkan saya untuk membacakan surat ini kepadamu, untuk engkau jawab ya atau tidak, namun kaki saya ini harus nempel di kepala engkau. Bagaimana, wahai sahabatku? Maka ternyata seorang yang sedemikian luar biasa, yang menjadikan perang Uhud sedemikian dominan, dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy waktu itu, walaupun sebenarnya itu adalah bukan kemenangannya sesungguhnya oleh mereka, karena mereka juga ketakutan luar biasa. Namun
yang luar biasa adalah seorang yang bernama Khalid bin Walid ini, ternyata yang luar biasa adalah dia bilang, wahai Bilal bin Rabah, silahkan lakukanlah sebagaimana yang diinginkan oleh Khalifah Umar. Kemudian dia meletakkan kepalanya di bawah, kaki dari seorang sahabat Bilal diletakkan di kepala dan dibacakan, wahai Khalid, apakah engkau benar membagikan secara tidak adil harta rampasan perang? Maka Khalid menjawab, tidak benar. Udah seperti itu saja. Bangkitlah Khalid bin Walid radhiyallahu an, kemudian berangkulan dengan sahabat Bilal dan disaksikan oleh sedemikian banyak kaum muslimin. Dan itu menerima. Jadi sekarang kita belajar tentang menerima. Coba kita baca pelan-pelan. Bismillah ya. Ya Allah. Ya Allah. Hamba menerima sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri, atau sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang anak, atau sebagai seorang pimpinan, atau sebagai seorang bawahan. Ini bisa diganti titik-titiknya ya. Jadi, Anda coba lirih katakan, saat ini mungkin peran Anda sebagai seorang ibu ya. Ya Allah, saya menerima sebagai seorang bunda. Seorang ibu yang memiliki 5 orang anak. Seorang ibu yang hari ini harus mengelola anak-anak di rumah 24 jam. Saya menerima ya Allah sebagai seorang ibu yang melahirkan mereka dengan kelebihan dan kekurangannya. Hamba yakin ya Allah semua yang terjadi atas izin-Mu. Semua yang terjadi adalah atas kehendak-Mu. Ya Allah, apapun yang terjadi adalah ada hikmah baik. Apapun yang terjadi adalah tanda baik yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Itu kalau sebagai seorang ibu. Sebagai seorang suami, ya Allah, hamba ridho. Hari ini harus membantu istri, harus mencuci piring, harus mengepel, harus menyapu. Padahal hamba adalah orang yang dihargai ketika di kantor. Hamba adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Hamba adalah seorang manajer di sebuah lembaga. Hamba menerima, ya Allah, hari ini membantu pekerjaan-pekerjaan yang selama ini belum pernah aku lakukan. Maka kemarin ada anekdot yang keren itu. Saya baca di WA. Seorang direktur nelpon, kirim WA. Kenapa kamu tidak WA balik? Kenapa kamu tidak nelpon balik? Kata istri kamu kemarin sedang nyuci. Kenapa nggak langsung telepon balik kepada saya? Nah, bawahannya langsung WA. Maaf Pak, saya sudah telepon balik kepada Bapak, tapi kata istri Bapak sedang ngepel. Nah, kan? Makanya harus menerima. Terima bahwa Anda adalah hamba Allah. Direktur kah, pimpinan perusahaan kah, sebagai seorang artis kah, seorang public figure kah, itulah tempelan-tempelan yang akan kita lepaskan. Makanya, konsep menerima ini akan mempengaruhi respon kita. Bayangkan ya, artis itu kalau merasa terkenal dan jalan-jalan di pasar nggak ada yang menyapa, itu sakit hati banget. Kok nggak ada yang kenal saya ya? Kok nggak ada yang minta tanda tangan saya ya? Kok nggak ada yang nelpon saya? Nggak ada yang menjumpai saya? Nggak ada mewawancara saya? Makanya, menerima ini ternyata penting banget. Ya Allah, hamba menerima sakit suami saya. Hamba menerima menjadi istri. Hamba menerima mendapatkan beban. Hamba menerima mendapatkan ujian ini. Ya Allah, hamba menerima ya Allah. Hamba menerima. Sesungguhnya apapun yang terjadi adalah atas izin-Mu. Apapun yang terjadi adalah atas kehendak-Mu. Ya Allah, hamba yakin ada hal baik di balik hikmah dari peristiwa-peristiwa ini. Coba ya, sudah. Yang pertama, mengakui. Yang kedua, menerima. Akui masalah tidak pernah salah. Akui semua atas izin Allah. Akui bahwa itu memang untuk Anda. DNA masalah dihadirkan oleh Allah untuk Anda. Nah, setelah yang kedua, menerima. Terima. Karena semua ini sudah diukur oleh Allah. Terima. Semua ini sudah ditulis oleh Allah. Terima. Oke, berikutnya. Sahabatku sekalian. Yang ketiga ini yang keren. Melepaskan. Melepaskan itu bukan berarti menceraikan. Bukan. Berbeda ya. Jadi, sahabatku sekalian, melepaskan ini berbeda. Melepaskan dalam hal ini adalah kita melepaskan sampah-sampah emosi dengan cara memaafkan.
Sekarang kita lakukan simulasi ya. Perhatikan. Ketika saya punya jam tangan ini, kemudian jam tangan ini saya berikan kepada Anda terima, maka Anda setelah menerima, Anda bisa melepaskan jam tangan ini di meja manapun, ataupun Anda letakkan di tas, ataupun Anda simpan di mana. Itu bisa, karena Anda sudah menerima. Coba kalau Anda belum bisa menerima ini, tidak mau menerima, Anda tidak bisa melepaskan. Jadi begini sahabat sekalian, ternyata orang-orang yang siap untuk menerima, dia juga siap untuk melepaskan. Suatu hari ada seorang ibu guru, beliau sedemikian cinta luar biasa pada suaminya, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, suaminya meninggal mendadak karena kecelakaan, dan kemudian dibawa oleh rekannya ke rumah saya, dan saya bilang kepada dia dengan konsep ini, Bu, yuk ikuti kata-kata saya menerima, saya mengakui bahwa ini adalah takdirmu ya Allah. Enggak, ini bukan takdir, ini tidak adil. Nah itu dia bilang. Kemudian saya diam aja dulu, relax dulu. Ya udah, ya Allah, saya menerima bahwa ini tidak adil menurutmu. Ya gitu dong. Nah dia bilang gitu. Saya mengikuti dia dulu. Saya menerima bahwa saya tidak bisa menerima. Iya, saya menerima, saya tidak bisa menerima. Saya menerima bahwa kejadian ini adalah kejadian yang membuat saya sakit hati. Betul, itu betul. Memang kayak orang stres waktu itu. Saya menerima bahwa kejadian ini memang sudah terjadi. Langsung dia nangis. Langsung dia nangis. Waktu tangisan itu hadir, ternyata kesadarannya mulai muncul. Dan yang luar biasa adalah, oke, ada suara-suara yang masuk, nggak apa-apa. Anda merespon baik ya. Yang pertama, saya berusaha suara saya lebih dominan. Yang pertama adalah mengakui, yang kedua menerima, yang ketiga melepaskan. Nah, konsep melepaskan ini luar biasa. Cara sederhana melepaskan adalah memaafkan. Anda tahu nggak? Ternyata memaafkan itu perlu latihan. Memaafkan itu tidak bisa serta-merta tanpa latihan terus-menerus. Mulai dari yang terkecil di lingkungan Anda, yang sering bersama dengan Anda, yang sering hadir dekat Anda. Istri, suami, anak, pembantu, ataupun khodimah, teman, bawahan, atasan, tetangga. Kita coba Ramadan ini kita belajar memaafkan tanpa harus menunggu Lebaran. Oke? Sepakat ya? Belajar memaafkan tanpa harus menunggu Idul Fitri. Memaafkan ini ternyata luar biasa. Kalau Anda belajar memaafkan dari hal yang kecil, dan memaafkan itu adalah diungkapkan dengan hati, dan diungkapkan dengan lisan. Walaupun tidak didengarkan yang bersangkutan. Ya Allah, saya memaafkan kekurangan pasangan saya. Ya Allah, saya memaafkan kekurangan istri saya. Ya Allah, saya memaafkan kekurangannya. Ya Allah, saya memaafkannya. Ya Allah, saya memaafkannya. Ya Allah, saya memaafkannya. Jadi ketika Anda mengulang-ulang repetisi itu akan masuk ke bawah sadar. Ya Allah, saya memaafkan kondisi anak saya. Yang seharusnya dia mampu untuk hafal sekian juz. Dan hari ini baru hafal 3 juz. Misalnya gitu. Baru hafal 2 juz. Baru hafal 1 juz. Saya memaafkan karena ini sebenarnya adalah kesalahanku, ya Allah. Saya memaafkannya. Ya Allah, saya memaafkan kondisi gaji saya yang dipotong. Saya memaafkan kondisi gaji saya yang dipotong transportasi, yang dipotong hak konsumsi, yang dipotong hak komunikasi. Ya Allah, saya memaafkan kondisi ini. Saya memaafkannya ya Allah, karena kondisinya memang seharusnya seperti itu. Saya memaafkan kondisi perusahaan yang tidak bisa menggaji saya secara utuh. Saya memaafkan ya Allah, tidak ada gaji ke-13 untuk pegawai negeri tahun ini. Saya memaafkannya ya Allah. Saya memaafkan ya Allah, tahun ini saya tidak bisa pulang kampung, padahal saya sudah kangen dengan orang tua saya. Saya memaafkan kondisi ini ya Allah, saya memaafkan. Nah, ternyata ya Allah, hamba memaafkan kejadian ini. Saya memaafkan kejadian tahun ini tidak bisa untuk pulang kampung membersamai orang tua saya. Saya memaafkan bahwa kondisi saya ini benar-benar tidak nyaman karena gaji dipotong. Saya memaafkan permasalahan ini. Izinkan hamba melepaskannya ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah.
titip urusan hamba ya Allah, temani saya ya Allah. Ternyata kalimat-kalimat sederhana ini yang ketika dilakukan oleh orang-orang secara sadar, maka sedemikian luar biasa. Saya berharap nanti mungkin ada beberapa rekan yang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa testimoni terkait dengan hal ini. Jadi sahabatku sekalian, yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ketika Anda semua hari ini belajar untuk melepaskan, sebenarnya Anda belajar untuk membersihkan. Jadi kalau handphone tadi hang, itu karena banyak aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Ternyata sesungguhnya aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan ini akan dilepaskan, di-uninstall, dibuang, yang tidak perlu hadir di handphone, itu membuat handphone ini akan merasa ringan. Itu salah satu ilustrasinya. Kemudian yang keempat, sahabat sekalian. Nanti mudah-mudahan kita bisa discuss lebih banyak. Rumus respon yang cerdas, yang keempat ternyata adalah ridho pasrah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini zalim ya Allah. Jadi benar-benar ridho. Ya Allah, saya ridho. Saya ridho sepenuhnya. Saya ridho sepenuhnya. Luar biasa ya. Saya ridho sepenuhnya. Mohon maaf nih kalau ada gangguan visualisasi ya. Saya sengaja pakai handphone, maksud saya biar lebih interaktif ya. Biasanya pakai laptop. Tapi mudah-mudahan ini Anda belajar respon baik. Saya ridho ya Allah. Saya pasrah. Ya Allah, hamba ridho atas apapun keputusanmu. Hamba ridho apapun atas takdirmu. Hamba pasrahkan semua ini kepadamu. Jadi saya pernah bertanya kepada teman ya, seandainya waktu itu boleh diputar balik 10 atau 20 atau 30 tahun ke belakang, kira-kira keputusan apa yang Anda akan ambil yang seharusnya Anda ingin lakukan, dan waktu itu Anda membuat sebuah keputusan yang menurut Anda kurang tepat. Coba, apa yang terjadi? Ternyata sahabatku sekalian, ketika dia sebelum belajar tentang ini, dia langsung merekayasa imajinasi. Mungkin saya akan lakukan bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah yaitu imajinasi dan halusinasi yang tidak mungkin terjadi lagi. Kurang ridho, kurang pasrah. Saya pernah ditanya oleh anak saya, "Ayah, kenapa sih ayah masuk ke kedokteran hewan?" Terus ayah jadi motivator. Pertanyaan yang sederhana, tapi susah untuk menjawabnya. Saya bilang, begini, sebenarnya cita-cita saya itu memang pengen menjadi seorang dokter awalnya. Namun ketika SMA, karena yang hadir undangan adalah IPB dan UGM, kalau masuk kedokteran UGM terasa berat, sepertinya peluang untuk diterima di IPB, di kedokteran hewan, cukup besar. Sedangkan saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya jujur dengan itu. Akhirnya saya diterima, di UGM diterima, tapi di pengelolaan hasil pertanian. Saya akhirnya memilih IPB, dan akhirnya saya bilang pada dia, justru karena saya diterima IPB lah, saya berjodoh dengan orang Bogor, kan gitu. Ada sebuah rangkaian panjang, seandainya di IPB nggak ada kedokteran hewan, mungkin saya bukan jadi orang Bogor, kan begitu. Ya Allah, hamba ridho atas apapun keputusanmu, atas takdirmu, bahwa saya masuk Fakultas Kedokteran Hewan IPB dengan liku-liku yang sedemikian luar biasa, dan akhirnya hari ini Engkau pantaskan aku untuk menempati satu titik yang Engkau inginkan. Hamba pasrah semua ini kepadamu, ya Allah. Ternyata ridho dan pasrah ini keren, tapi setelah ikhtiar, begitu loh. Jangan sampai belum ikhtiar sama sekali, belum melakukan banyak hal di awal-awal tadi, langsung, ya udah saya ridho, saya pasrah. Nggak bisa. Ini adalah bagian dari konsep ikhtiar terlebih dahulu, kita juga melakukan yang terbaik, dan kita pasrahkan kepada Allah. Sekarang yang terakhir, rumus respon yang cerdas. Yang terakhir ini adalah evaluasi dan perbaiki diri. Ternyata yang dilakukan orang-orang solih terdahulu, ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, pertama, selain dia Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, memperbaiki diri, mengevaluasi, meningkatkan kapasitas. Jadi kalau sahabat sekalian di saat COVID-19 ini ternyata banyak sekali mendapatkan masalah, ujian-ujian, maka kita tidak bisa dengan hanya serta-merta menyalahkan pihak lain. Bahkan pun menyalahkan kondisi saat ini.
tanpa kita coba evaluasi diri dan perbaiki diri. Jadi sahabatku sekalian, dengan konsep melepaskan ini, tadi evaluasi diri ya, ini yang 5 bukan melepaskan ya, ini sebenarnya evaluasi dan memperbaiki diri. Yang kata melepaskan ini dirubah menjadi evaluasi dan memperbaiki diri. Makhluk khata' wan nisan ya, ternyata saya tadi copy paste tulisan saya sebelumnya belum saya ganti. Yang harus kita lakukan adalah, ya Allah, hamba menyadari hamba dhaif, hamba ini lemah. Hamba siap memperbaiki diri hamba. Hamba siap belajar, ya Allah. Berikan petunjuk-Mu, ya Allah. Amin. Sahabatku sekalian, jadi kesimpulannya adalah respon otomatis hati, saya simpulkan ya, respon otomatis hati yang hari ini harus Anda coba langsung tangkap adalah ketika ada sesuatu tidak nyaman hadir pada Anda akui bahwa ini kehendak Allah. Anda akui bahwa ini adalah keinginan Allah. Anda akui bahwa semua ini bukan karena faktor si A, si B, si C, tapi Anda akui bahwa ini adalah bagian dari cara Allah membuat saya lebih besar, lebih baik. Terima saja. Tidak ada yang salah. Terima dulu. Kalau Anda sudah menerima, Anda bisa melepaskan dengan memaafkannya, Anda bisa untuk mengelola emosinya, dan berikutnya, insya Allah, dengan itu, keriduan dan kepasrahan jauh lebih mudah, dan yang terakhir adalah evaluasi diri terus, dan perbaiki secara maksimal. Jadi, kita coba simpulkan dengan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tingkatan stres ternyata ada di doa yang sehari-hari bagi yang sering membaca Al-Ma'surat pasti menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini keren banget. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari galau dan sedih. Hammi itu galau, bingung. Jadi ternyata pertama yang akan masuk ke respon kita itu, apakah kita adalah orang yang galau, berikutnya sedih, atau kita adalah orang yang tenang, dan kita tetap nyaman, tetap mutmainnah. Ingat, ada tingkatan. Tegang, senang, tenang. Nah, tingkatan tertinggi itu tenang. Tingkatan tengah itu senang, tingkatan yang paling rendah itu tegang. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari lemah dan malas. Ajzi. Jadi ternyata orang yang suka mengeluh, yang pertama, orang yang suka sedih, itu biasanya langsung lemah. Dia lemah. Dan kalau sudah lemah, biasanya hadir malas. Itu urut-urutannya tuh. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Belenggu, yang lebih bagus itu belenggu, bukan lilitan. Belenggu itu adalah orang yang tidak berani keluar, tidak berani bertemu dengan orang lain, tidak berani bertatap muka orang lain, tidak berani membaca WA, tidak berani mengangkat handphone, nah itu sudah belenggu hutang. Tapi kalaupun Anda punya hutang, Anda masih tenang bertemu orang, tapi bukan karena cuek loh ya, tapi karena Anda bertanggung jawab, karena Anda punya tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab itu. Itu bukan karena faktor cuek. Belenggu hutang, salah satunya adalah tidak lagi mau bergaul, menyapa, bertemu. Tapi kalau kita tetap bekerja dengan nyaman, mengangsurnya, menemuinya, silaturahim tetap jalan, itu berarti tidak belenggu hutang. Bedakan antara hutang dengan belenggu hutang. Baik sahabatku sekalian, Kang Heri, kita akan discuss saja, ya. Materi ini nanti akan saya berikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan kita nanti bisa discuss lebih banyak, dan Allah membersamai. Berikutnya kita akan diskusi. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita akan jauh lebih bisa untuk berinteraksi secara aktif. Silakan, Kang Heri, bisa dibuka pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Aris. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu. Mohon. Ya. Oke. Ya, ini ada beberapa yang memang belum di
ini. Apa-apa, kan harus kan sudah belajar respon otomatis hati, jadi harus tenang. Ya, insya Allah. Tenang, ya. Harus kita terima dulu, ini harus kita terima dulu. Terima dulu. Rekan-rekan, Terima dulu. ada pertanyaan silahkan. Ini Mas Aris yang dari tanya Mas mungkin bisa dari Mas Hari dari Mas Hari Agung ada pertanyaan. Terima kasih Mas Aris. Ya. Tadi sudah disampaikan kisah Nabi Adam, Nabi Yunus sebagai contoh yang menunjukkan respon positif. Adakah kisah dalam Quran yang menggambarkan tanggapan negatif? Ya. Silakan Mas Aris. Apa jelas Mas Oke. Aris pertanyaannya? Baik. Jelas. Ya. Orang-orang lagi masih ngedengerin ini. Oke. Ya, kita harus merespon baik. Alhamdulillah. Ya, sudah ya, saya jawab ya. Enggak apa-apa. Anggap saja semua sedang berlatih respon. Ya. Alhamdulillah. Al-Quran itu lengkap. Ya, Al-Quran itu lengkap. Ada contoh respon positif, ada contoh respon negatif. Ya. Respon positif banyak. Respon positif banyak. Namun respon negatif salah satunya yang kita lihat itu bagaimana seorang Fir'aun ketika dia mendapatkan kebenaran di depannya. Coba. Ketika Nabiullah Musa melemparkan tongkat, kemudian tongkat menjadi ular, dan kemudian memakan tongkat-tongkat palsu ataupun tali-tali palsu yang menjadi ular bohongan dan ditelan, responnya adalah ini benar, dia berarti nabi. Berarti dia ini rasul yang sesungguhnya. Tapi karena kesombongan yang terjadi, responnya negatif dia. Justru ana rabbukumul a'la. Nah, contoh satu. Contoh yang lain. Di dalam Al-Quran yang telah diceritakan tentang bagaimana respon negatif ya dari kaum Nabi Soleh ketika diberikan bukti keluarnya onta dari bebatuan. Coba bayangkan. Harusnya respon mereka ini adalah respon yang semakin beriman. Tapi justru ketika melihat bukti-bukti nyata ini, sebagian berkata, itu adalah sihir. Sebagian lagi berkata, wah, ini bahaya. Akhirnya apa? Onta yang sedemikian mampu, onta betina yang justru mampu menghasilkan susu sedemikian banyak, malah dibunuh. Contoh dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW tidak digambarkan di Al-Quran ini, dalam sebuah riwayat, ketika sedang tawaf di Ka'bah, kemudian kaum kafir Quraisy menantang Rasulullah, kalau memang engkau adalah Nabi, seorang Rasul, coba belahlah bulan itu. Maka Rasulullah memberikan sebuah tanda membelah bulan, dan ternyata bulan benar-benar terbelah, dan terlihat oleh semua orang yang itu. Namun respon dari kaum kafir Quraisy apa? Ternyata sihirmu semakin canggih Muhammad. Nah, maka Rasulullah berkata, agar engkau mengetahui bahwa ini bukanlah sihir, kita nanti akan bertanya kabilah Quraisy yang sedang berdagang, dan ketika hadir kita tanya aja, pada malam sekian, saat jam sekian atau sekian, mereka melihat nggak kondisi bulan yang terbelah. Ternyata mereka melihat kondisi bulan itu terbelahnya, mereka bukan beriman, tapi tetap menjadi semakin kafir, karena dia menganggap bahwa ini adalah sihir Muhammad semakin canggih. Nah, di sahabatku sekalian, banyaklah contoh-contoh orang merespon positif, ada juga yang merespon negatif. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya banyak. Itu salah satu contoh saja. Ada lagi pertanyaan, Kang Heri? Nah, ini Ibu Lisa, silakan Ibu Lisa tadi mengangkat tangannya. Oke, Bu Lisa silakan. Liza Triana. Silakan.
Ini teman-teman selamat datang ya. Banyak yang hadir. Alhamdulillah banyak ini Mas. Makasih 40. Mas Dari ya. Makasih sudah menjadi Alhamdulillah. fasilitasi Alhamdulillah. acara ini. Alhamdulillah berkah buat semuanya insya Allah. Ibu Lisa Amin, jadi insya bertanya? Enggak, Kang Heri. Oh, enggak jadi. Oke, Di baik. via, Lanjut aja, mau lanjut. via WA aja kali ya. Mau via WA. Silakan Itu atau di chat ada aja. yang tanya kan? Oh, di chat Oke, di ada yang chat nanya. ada banyak yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana membiasakan mengasah hati pikiran kita untuk merespon seperti 5 poin tadi? Karena defaultnya kadang kita langsung respon biasanya negatif terhadap suatu hal. Apa langsung dialihkan ke 5 poin tadi? Katanya. Oke, pertanyaan yang keren ya di sini dari Kang Rahman. Pak Rahman ya, membiasakan mengasah hati untuk merespon. Begini, yang pertama kali yang saya juga latihan untuk saya dan banyak orang yang saya coba coach, yang pertama adalah semua ini adalah atas izin Allah. Allah tidak akan pernah mengizinkan sesuatu kecuali ada tujuan baik. Ini semua terjadi karena izin Allah. Baik masalah baik atau buruk yang menimpa kita, semua adalah karena insya Allah. Semua atas izin Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengakui bahwa semua ini atas izin Allah. Itu dulu. Tataran yang pertama itu. Itu setelah kita masuk tataran itu, maka yang berikutnya adalah seberapa mampu kita melanjutkan yang kedua. Yaitu menerima. Saya menerima bahwa masalah ini memang diperuntukkan untuk saya. Saya menerima bahwa masalah ini memang DNA-nya untuk saya. Saya menerima bahwa masalah ini ditujukan oleh Allah untuk saya. Jadi setelah Anda mengakui dan menerima, maka insya Allah ada keleluasaan Anda untuk mampu melepaskan. Minimalnya mengurangi rasa tidak nyaman. Ya, rasa tidak nyaman. Jadi poin-poin tadi kadang-kadang kita bisa langsung melompat kalau kita sudah terbiasa untuk respon untung. Nah itu kalau atas sebagian kita itu, ya Allah, untung hujan. Ya Allah, untung ada teman yang lewat. Untung respon positif. Untung cuma terserempet. Jadi saya pernah waktu itu mobil berhenti sih, tapi tiba-tiba di belakang tuh tertabrak luar biasa, pruk gitu, penyok itu mobil saya. Saya langsung belajar respon otomatis hati ini. Ya Allah, apapun yang terjadi adalah karena izin-Mu. Untung hanya penyok belakang. Dan saya tidak terjadi apa-apa. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya ulang-ulang itu membuat tenang. Ya Allah, ini semua atas izin-Mu. Kemudian saya keluar pelan-pelan, menemui bapaknya, dan berusaha untuk tidak marah. Pengen marah sih sebenarnya. Wong diam kok ditabrak. Tapi coba belajar. Maaf Pak, kan kami sudah diem tadi. Kok Bapak tiba-tiba tubruk? Iya tadi saya nengok belakang sambil lihat ini WA. Oh iya Pak, maaf Pak. Saya bilang, maaf Pak, kalau begitu Bapak ikut saya ke bengkel terdekat. Karena bagaimanapun mobil saya penyok. Tapi nadanya bukan nada marah. Tapi saya kan karyawan biasa Pak. Baik kalau begitu Bapak telepon aja pimpinan Bapak. Kalau nggak ada pulsa pakai punya saya aja. Nelpon dia. Dan akhirnya intinya adalah mobil saya diperbaiki. Walaupun 2 minggu akhirnya saya tidak pakai mobil itu. Dan sebagai rasa terima kasih saya kasih 500.000 tuh bapaknya. Dari uang yang dibayarkan sebelumnya. Artinya apa? Ada sebuah titik yang indah. Walaupun sebenarnya ini perlawanan. Marah nggak, marah nggak, marah nggak, marah nggak. Nah gitu. Jadi kadang-kadang respon itu biasanya negatif. Itu kalau kita tidak terus-menerus belajar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana. Itu harus benar-benar dipahami. Kalau kita tidak pahami itu, maka kita akan menyalahkan orang lain. Jadi mudah-mudahan dari jawaban saya ini bisa dipahami, semuanya perlu latihan. Nah, ini ada pertanyaan lagi langsung saya, Pak Rahmat Januar. Bagaimana melatih roh untuk anak-anak, terutama usia remaja? Benar. Ini pertanyaan bagus, pertanyaan keren. Ya, Mas Heri, saya jawab langsung ya. Silakan. Jadi gini,
ketika kita mendengar kata seorang sahabat Ali radhiyallahu an, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ternyata, sahabatku sekalian, cara melatih roh pada anak-anak itu adalah kita harus mampu mengerti bagaimana anak saat ini berpikir. Bagaimana mengerti pola-pola anak saat ini. Jadi kita latih dia dengan 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mampu memberikan contoh. Itu yang pertama. Ada realita keteladanan. Karena latihan yang sesungguhnya adalah latihan di mana coach itu hadir di dalam lapangan. Jadi tidak hanya menyerahkan dilatih oleh orang lain, sedangkan lapangannya berbeda. Jadi dengan keteladanan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan repetisi. Apa maksud repetisi? Yaitu perluangan nasihat di waktu yang tepat. Waktunya tepat, suasananya nyaman. Bukan dalam suasana yang penuh kemarahan. Jadi nasihat itu bisa diterima kalau dia mengizinkan dinasihati. Dan salah satu yang paling keren adalah nasihatilah anak-anak kita di saat dia nyaman dan tidak sedang emosi bersama dengan kita. Ketika dia berprestasi atau ketika tidak ada permasalahan, kita ajak ngobrol. Yang ketiga, berikan apresiasi. Berikan apresiasi. Jadi ternyata melatih respon otomatis hati adalah ketika anak-anak sedang melakukan kebaikan, kita ungkapkan kebaikan itu, sehingga dia tahu bahwa itu adalah kebaikan yang disukai oleh orang tuanya. Terima kasih anak, tadi membantu ibu nyuci piring. Terima kasih ayah senang deh. Terima kasih ya, kamu tadi sholat berjamaah. Makasih ya nak. Jadi kita coba merespon anak itu dengan apresiasi-apresiasi sehingga dia akhirnya lambat laun dia tahu bahwa ternyata ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu ternyata adalah lebih menyenangkan daripada melakukan ketidaknyamanan. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari dari bagaimana untuk melatih respon anak-anak. Yang jelas adalah dibuat sebuah sistem yang menjadikan anak ini menjadi orang yang terhargai, kemudian terapresiasi. Yang kedua adalah dibersamai, dan yang terpenting adalah kita harus juga memberitahukan ketika dia salah dengan cara yang cerdas. Contohnya, ini contoh sederhana saja. Seorang anak malas sholat. Ketika disuruh sholat, ternyata responnya langsung negatif. Baru juga begini, masa selalu di marah-marah. Nah, coba. Ketika kita langsung melatih respon seperti itu, kita bisa coba melakukan seperti ini. Yang ayah tahu, kamu orangnya disiplin dan bisa dipercaya. Itu yang ayah tahu. Yang ayah tahu, kamu orangnya adalah dekat dengan Allah dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang ayah tahu, karena kamu sudah dewasa. Oke, mungkin itu salah satu. Yang jelas repetisi, perulangan, dan kesabaran itu ekstra untuk anak-anak remaja saat ini. Oke. Ada dari Mas Saribanon. Langsung aja Mas Heri ya ini ya. Saya baca langsung ya. Monggo langsung Mas. Biar ini ya, biar lebih efektif. Lebih efektif. Monggo Mas. Ya, nanti biar ini ya. Maaf nih. Ingin memastikan lagi jawaban berarti rumus respon itu yang menghasilkan sampah emosi begitu. Betul. Secara otomatis ketika kita mempraktekkan itu, maka sampah-sampah emosi kita akan hilang. Contohnya gini. Saya kasih contoh saja. Contoh sederhana. Contoh sederhana seperti ini, ya. Ada orang yang membuat Anda sebel banget. Sebel banget. Kenapa sebel? Karena dia memfitnah kita. Menzalimi kita. Dalam kesendirian kita, di Ramadan ini kita bilang begini, ya Allah, saya mengakui bahwa selama ini saya terlalu sensitif. Selama ini saya terlalu sensitif dalam berpersepsi. Selama ini saya terlalu sensitif dan bersuuzon. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau selama ini saya merasa difitnah dan sakit hati karena saya dari fulan karena izinmu. Semuanya adalah Engkau yang mengizinkan. Berikutnya, ya Allah, izinkan aku hari ini memaafkannya. Sepenuhnya memaafkannya. Ya Allah, izinkan aku memaafkannya. Izinkan aku memaafkannya. Saya maafkan dia ya Allah. Saya maafkan dia. Dan izinkan aku untuk benar-benar melepaskan masalah ini dan saya serahkan sepenuhnya kepadamu. Saya ridho ya Allah
saya ikhlas atas kejadian ini, saya serahkan sepenuhnya kepadamu masalah-masalah ini. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian ketika Anda menulis sampah-sampah emosi, hal-hal tidak nyaman yang terjadi pada diri Anda, dan Anda lepaskan satu-satu, Anda bisa mulai dari urutan 1 sampai 5 tadi. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu Ratna, terima kasih atas semua respon positif terhadap apa yang terjadi pada kami, terhadap proses pengobatan suami. Apa yang saya lakukan selain mendoakan kepada Pak Ridwan, respon oke. Alhamdulillah, Bu Ratna, saya mewakili sahabat-sahabat semua berdoa untuk Bu Ratna yang hari ini diuji oleh Allah dengan seorang suami yang ditakdirkan harus cuci darah. Di saat COVID ini juga harus cuci darah. Dan terima kasih rekan-rekan, sebagian ini mungkin ada yang dari dermawan kemarin, sudah saya serahkan kepada Bu Ratna 30 sekian juta secara utuh kepada beliau, membantu beliau untuk pengobatan suami. Jadi, alhamdulillah kami telah menjadi konektor untuk respon positif beliau. Oke, saya lanjutkan. Saya bareng anak saya dengerin, responnya awalnya sering lama-lama mantengin. Papua, Pak Alif. Pak Alif, makasih ya. Alhamdulillah. Dari Papua. Sudah malam nih, menjelang sahur nih. Oke. Mbak Wina, Ani, sahabat saya. Anak-anak saya malah tersipu, ternyata anak dengan aktivitas ikut mendengar. Alhamdulillah, akhirnya tercapai tujuannya. Ternyata Allah mengirimkan mereka untuk menjadi bagian-bagian hebat kehidupan. Lanjut, Kang Heri. Mungkin ada yang bertanya yang lain. Kayaknya sudah malam juga nih, Mas Aris. Ya, sudah malam. Sudah jam 10 ya? Iya. Alhamdulillah ilmunya sangat aplikatif, sangat diapresiasi sekali. Mudah-mudahan sedekahnya menjadi amalan soleh buat Mas Aris dan keluarga. Amin. Ini ilmu yang tidak biasa kita temui di universitas, jadi kita bisa temuinya dengan cara bersilaturahmi seperti ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan diberkahi oleh kita semuanya. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, jika ada pertanyaan lagi, mohon disampaikan lewat WA saja, boleh ditujukan di grup masing-masing. Nanti saya yakin Mas Aris dan saya izin ini semuanya sudah direkam. Mudah-mudahan besok bisa dinaikkan segera ke YouTube. Kalau Fik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Heri semuanya. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa tilawahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat beribadah. Terima kasih. Mbak Vera.